dan terus menjadi pengamat kekuasaan. Karena mereka tidak bisa kita biarkan begitu saja, teman-teman semua. Oleh karenanya hari ini kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi kalau tetap oposisi nggak dianggap, undang-undang ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. BEMSI mendesak pemerintah dan juga DPR untuk merevisi Undang-Undang ITE. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) mendesak pemerintah dan juga DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Koordinator Pusat BEMSI, Remi Hastian, menilai Undang-Undang ITE mengandung banyak pasal karet. Pasal-pasal itu seringkali digunakan untuk menjerat orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Mendesak pemerintah bersama dengan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE terhadap pasal-pasal karet agar tidak terjadi multitafsir, sehingga sejalan lurus dengan asas demokrasi di Indonesia, kata Remi dalam keterangan tertulis pada hari Minggu 21 Februari. BEMSI juga meminta untuk Polri lebih selektif dalam menanggapi laporan terkait Undang-Undang ITE. Polisi diminta untuk tegas menegakkan supremasi hukum. Remi yang menyampaikan pihaknya mengecam penyalahgunaan Undang-Undang ITE oleh pemerintah. BEMSI tak sepakat Undang-Undang ITE digunakan untuk membungkam suara-suara kritis. Mengecam tindakan pemerintah yang menjadikan Undang-Undang ITE sebagai alat pembungkaman terhadap kritik. Dalam kesempatan itu, Remi juga meminta kepolisian membebaskan para aktivis yang dijerat hukum karena ikut demonstrasi selama 1 tahun belakangan. Mendesak instansi Polri agar segera membebaskan para aktivis dan mahasiswa yang menjadi tahanan pada aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Wacana revisi Undang-Undang ITE menguat usai dibahas oleh Presiden Joko Widodo. Ia membuka opsi revisi Undang-Undang ITE jika timbul ketidakadilan. Jokowi juga menilai masyarakat jadi saling lapor memakai Undang-Undang ITE dalam beberapa tahun terakhir. Ia khawatir pasal karet Undang-Undang ITE disalahgunakan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini, ucap Jokowi pada rapat pimpinan TNI Polri yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Senin 15 Februari. Sinyal dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang ITE mendapatkan sambutan positif dari kalangan DPR. Sinyal untuk merevisi Undang-Undang ITE itu muncul saat Jokowi meminta agar implementasi Undang-Undang ITE dapat terwujud dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jokowi mengaku akan meminta DPR merevisi Undang-Undang ITE apabila hal itu tidak terwujud. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta pada DPR bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI Polri di Istana Negara. Jokowi bahkan juga mengatakan ia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE, karena pasal itu menjadi hulu dari persoalan hukum undang-undang tersebut. Sejumlah fraksi yang diminta tanggapan atas pernyataan Jokowi tersebut memberikan respon yang positif. Respon positif juga datang dari pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin mengakui bahwa Undang-Undang ITE masih memuat pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk melaporkan pihak yang berseberangan hanya karena permasalahan kecil di media sosial. Politisi Partai Golkar itu juga berharap Undang-Undang ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak ada lagi pasal yang multitafsir dan digunakan untuk saling melapor. Menurut Aziz, hal itu juga penting untuk tetap menjaga demokrasi yang tetap berjalan sesuai dengan harapan dalam menyampaikan pendapat.
Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan Undang-Undang ITE yang ribut di media sosial. Itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke kepolisian. Begitu kata Aziz. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid juga mengaku siap untuk membahas kembali revisi Undang-Undang ITE. Adapun Komisi 1 DPR merupakan komisi yang membidangi masalah komunikasi dan juga informatika. Mutia juga mengatakan revisi Undang-Undang ITE dapat diajukan oleh pemerintah, sehingga DPR akan menunggu pemerintah memasukkan usulannya tersebut. Terkait dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang ITE, kami menyambut baik dan siap untuk membahas kembali Undang-Undang ITE. Revisi Undang-Undang ITE bisa diajukan pemerintah, sehingga DPR akan menunggu pemerintah memasukkan usulannya terkait hal tersebut. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas juga mengatakan, peluang memasukkan revisi Undang-Undang ITE ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 masih terbuka karena Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan. Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan perubahan Prolegnas dengan memasukkan revisi Undang-Undang ITE dapat dilakukan sepanjang disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Menurut Supratman lagi, peluang itu terbuka lebih lebar jika Joko Widodo benar-benar menginginkan Undang-Undang ITE untuk direvisi. Jadi memungkinkan pimpinan DPR dan juga Badan Musyawarah meminta Balek untuk rapat kerja lagi dengan Menkumham dan juga PPUU DPD. Hal itu untuk penyesuaian Prolegnas. Wacana merevisi Undang-Undang ITE yang dilontarkan oleh Jokowi juga mendapatkan sambutan hangat dari partai-partai yang berada di luar koalisi pemerintahan, yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman, mengatakan partainya sependapat dengan Jokowi bahwa Undang-Undang ITE perlu direvisi karena telah menyebabkan ketakutan bagi publik untuk berpendapat. Namun Benny meminta agar Jokowi benar-benar serius. Menurut dia, Jokowi sebetulnya memiliki kekuatan yang cukup di parlemen untuk mewujudkan revisi Undang-Undang ITE itu. Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi. Apalagi dia punya 7 parpol pendukung di DPR. Jadi jika serius dan satunya perkataan serta perbuatan, maka silahkan wujudkan segera. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta juga menyatakan, partainya sejak awal mendukung revisi Undang-Undang ITE karena undang-undang tersebut kental dengan nuansa hukum pencemaran nama baik. Kendati revisi Undang-Undang ITE dinilai dapat memberikan rasa keadilan dan juga kenyamanan di masyarakat, ia juga beranggapan langkah pemerintah sudah agak terlambat. Sebab, proses revisi dapat memakan waktu 1 hingga 2 tahun pembahasan, sehingga Undang-Undang ITE hasil revisi juga dapat diterapkan pada tahun 2023 atau 2024 di penghujung masa jabatan Presiden. Sementara itu, untuk Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay memberikan 2 catatan soal wacana revisi Undang-Undang ITE. Pertama, perubahan Undang-Undang ITE harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada karena perubahan teknologi informasi dinilai sangat cepat. Juga situasi pandemi di mana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet. Namun tetap hati-hati agar tidak ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya.